Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Hanim Azhara izin mempresentasikan salah satu subjudul dari buku 1001 Invention, yaitu Camera and Vision. Nah, di sini saya akan langsung mengenalkan nih siapa di balik teori kamera ataupun teori-teori penglihatan. Nah, jadi beliau ini adalah Ibnu Al-Haytham. Jadi Ibnu Al-Haytham ini biasa dipanggil juga Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham. Beliau ini adalah ilmuwan ternama di dunia optik, dan di negara barat ia biasa dikenal dengan Al-Hasan. Ibnu Al-Haytham lahir pada 965 Masehi di Basra, Irak. Ia adalah seorang fisikawan terkemuka di dunia optik dengan metode ilmiah yang sangat luar biasa. Penelitiannya mengenai cahaya menjadi inspirasi para ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Nah, kira-kira apa sih kontribusi Ibnu Al-Haytham ini di dunia optik sampai beliau itu dijuluki sebagai Bapak Optik Dunia? Nah, jadi beliau ini sempat membuat atau menyusun kitab yaitu berjudul Kitab Al-Manadir. Jadi Kitab Al-Manadir ini diterjemahkan menjadi The Book of Optics, adalah karya Ibnu Al-Haytham yang paling terkenal, dan karyanya ini membuatnya dijuluki sebagai Bapak Ilmu Optik Modern. Nah, buku ini itu terdiri dari 7 jilid, dan menariknya buku ini itu dibuat saat ia sedang dipenjara selama 10 tahun di Kairo. Buku Al-Manadir menjelaskan tentang teori cahaya. Teorinya sangat revolusioner dan berbeda dari teori yang berkembang di timur dan barat pada saat itu. Ia adalah ilmuwan yang menentang teori Ptolemy dan Euclid. Teorinya menjelaskan bahwa mata tidak mengeluarkan cahaya untuk melihat, melainkan cahaya dipantulkan oleh benda lalu masuk ke mata sehingga manusia bisa melihat. Selanjutnya, Ibnu Al-Haytham ini juga salah satu, bukan salah satu, tapi orang yang paling pertama yang secara akurat ya kawan-kawan, dapat menggambarkan berbagai bagian mata sekaligus menjelaskan proses penglihatan manusia. Nah, dia juga pernah memberi penjelasan mengenai peningkatan ukuran matahari dan bulan ketika dekat cakrawala. Selanjutnya, kira-kira apa sih kontribusi beliau di dunia kamera? Nah, kamera itu kan merupakan alat optik yang dapat merekam suatu peristiwa ataupun kejadian penting dalam bentuk gambar atau foto sehingga kita bisa melihat peristiwa itu kembali. Nah, cara kerja kamera ini sama seperti kerja mata. Jadi bayangan nyata dari sebuah objek atau benda dibentuk oleh lensa cembung pada kamera. Jadi teori Ibnu Al-Haytham itu saling berhubungan gitu dengan pembuatan kamera ini. Nah, jadi pencapaian Ibnu Al-Haytham yaitu eksperimen tentang kotak hitam atau black box yang ditetapkan sebagai langkah pertama dalam menemukan kamera. Sebagaimana para ilmuwan menetapkan bahwa Ibnu Al-Haytham adalah orang pertama yang mendesain dan menciptakan kamera yang disebut dengan kamera obskura. Tapi banyak juga yang menyebutkan bahwa ilmuwan kita ini atau Ibnu Al-Haytham hanya penemu ide dari kamera dan yang melakukan eksperimen, sehingga akhirnya ditemukan cara pembuatan kamera. Jadi dia itu tidak pernah membuat kamera itu sendiri dan tidak pernah mencetak gambar dari jenis apapun. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan perkembangan kamera dari waktu ke waktu. Yang pertama itu ada di 1000 tahun setelah Masehi, yaitu kamera obskura yang sudah dijelaskan sedikit tadi. Selanjutnya, pada tahun 1857 terdapat kamera plat kering Collodion. Pada tahun 1888 terdapat Kodak dan kamera film. Pada tahun 1928 terdapat kamera TLR dan SLR,
dan kemudian tahun 1988 terdapat kamera digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya dari kamera yang sudah disebutkan tadi. Jadi yang pertama itu kamera obscura. Nah, kamera ini tuh adalah kamera yang pertama kali, dan ini obscura itu berasal dari bahasa Latin yang berarti ruang gelap. Ditemukan pada sekitar 1000 tahun setelah Masehi oleh Ibnu Haytham atau Al-Hani. Kamera ini diciptakan dengan konsep lubang kecil pada kotak gelap yang disinari cahaya dan mampu menghasilkan gambar. Selanjutnya ada kamera pelat kering Collier. Digunakan pada tahun 1857, kamera ini merupakan hasil penemuan dari Desire van Menekhoven. 14 tahun kemudian, kamera pelat kering ini dimodifikasi oleh Richard Leigh Maddox yang mampu menciptakan pelat basah dengan kualitas serta kecepatan yang lebih baik. Nah, peran tripod atau alat bantu kamera lainnya tidak diperlukan di dalam kamera ini ya. Tidak diperlukan saat menggunakan kamera ini maksud saya. Selanjutnya ada kamera film atau yang akhir-akhir ini tuh marak kembali ya. Kamera film banyak dipakai oleh kita gitu. Nah, jadi kamera film ini adalah merupakan inovasi yang baru ya pada masanya, karena kamera-kamera sebelumnya itu tidak dapat mencetak gambar, tapi pada kamera film ini terdapat roll film, dan itu roll film itu kan bisa dicetak ya. Nah, itu sebuah inovasi yang terbaru di masanya gitu. Jadi yang sebelumnya itu belum bisa mencetak gambar, hanya bisa hanya bisa mengambil gambar tapi tidak bisa mencetaknya. Tapi kalau kamera film ini sudah bisa gitu. Nah, kamera film ini disebut dengan Kodak dan mulai dikenal pada masyarakat itu sejak tahun 1888. Nah, walaupun kamera Kodak ini berhasil membuat harga yang sesuai, tapi kamera pelat masih banyak digunakan karena kualitasnya lebih baik. Selanjutnya ada kamera TLR dan SLR. TLR merupakan kepanjangan dari Twin Lens Reflex. Nah, kenapa Twin Lens Reflex? Karena ini ya sudah terlihat jelas di gambarnya. Jadi untuk TLR ya, TLR itu yang ini ya, yang terdapat dua kamera, tapi dua lensa atas dan lensa bawah. Nah, sementara SLR adalah akronim dari Single Lens Reflex. Nah, ini ya, kalau SLR tuh yang ini sudah jelas ya, dari namanya juga single lens, berarti si lensanya itu cuma satu gitu. Pada tahun 1928, Frank dan Raleigh Flex pertama kali membuat kamera TLR, dilengkapi dengan dua lensa objektif dengan panjang fokal yang sama, satu lensa untuk mengambil gambar, dan lensa satunya untuk menangkap bayangan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kamera digital atau kamera yang sudah maksud saya kamera yang sudah bukan beredar ya, mungkin lebih ke sudah biasa kita pakai ya pada abad-abad terakhir ini gitu ya. Jadi kamera digital ini pertama kali dikembangkan oleh merek Fuji pada tahun 1988 dengan kapasitas penyimpanan gambar menggunakan kartu memori 16 MB. Nah, 16 MB mungkin kalau di zaman sekarang ya 16 MB itu belum, maksudnya nggak cukup buat nyimpan apa-apa gitu ya. Tapi di masanya gitu ya 16 MB itu mungkin sudah sudah bagus, atau sudah sudah sangat maju gitu ya. Nah,
Lalu kamera digital dikenalkan kepada masyarakat luas pada tahun 1989 dan kamera DSLR mulai ditemukan pada tahun 1999 yaitu Nikon D1. Nah, baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun bagian-bagian yang masih kurang dimengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.